Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita di hari ini pertemuan ke-9 dalam belajar bahasa Arab dari nol. Alhamdulillah, di pertemuan ke-9 ini kita tentunya masih dalam tahap terakhir, yaitu mengenal penyakit yang menyebabkan sebuah kata itu berubah dalam bacaannya. Di pertemuan yang lalu kita bahas dua yang berubah dari isim. Ada yang disebut fa'il dan ada yang disebut dengan naibul fa'il. Ciri inti daripada fa'il, sebelumnya ada fi'il ma'lum. Dia isim yang terletak setelah fi'il ma'lum. Itu inti daripada fa'il. Itu bisa kita ketahui tanpa kita tahu artinya. Kemudian nanti lebih kuat lagi kalau kita sudah paham maknanya. Tapi itu kan butuh kosakata yang banyak. Nanti setelah kita banyak kosakata, kita bisa menentukan dari maknanya juga. Dia menunjukkan atas pelaku dari pekerjaan. Ini kalau gundul ya, adapun Quran gampang sekali untuk menentukannya. Karena Quran ada harokatnya. Karena Al-Quran ada harokatnya. Di setiap kita dapat fi'il ma'lum, setelahnya ada kata yang dirofa, langsung bilang itu fa'il. Itu adalah fa'il. Gampang kalau Quran, karena ada harokatnya. Demikian pula kemudahan kita juga di masa sekarang ini, hadits rata-rata sudah diharokati. Kalau buku-buku yang matan hadits, itu sudah ada harokatnya. Hanya saja untuk hadits juga tentunya kadang percetakan salah cetak. Kadang seperti itu. Nah, ini nanti tetap berfungsi bahasa. Untuk mengharokatinya dengan harokat yang benar. Iya. Kemudian yang kedua kita ambil ada namanya naib fa'il. Pengganti dari fa'il. Kalau tidak ada fa'il, ini yang ada. Cirinya gampang sekali. Dia terletak setelah fi'il majhul. Terletak setelah fi'il majhul. Fi'il majhul kita sudah tahu dari tahap awal, tahap dasar, tahap pertama. Di mengenal kata. Kalau madi di doma awalnya di kasroh sebelum terakhir. Kalau mudhari di doma awalnya di fathah sebelum terakhir. Itu fi'il mudhari. Dan fi'il amr tidak ada majhul. Fi'il amr tidak ada majhul. Berarti kalau ada fi'il amr, pasti fa'il saja yang dicari. Tidak ada naibul fa'il. Tidak ada naibul fa'il. Iya. Itu yang kita ambil sebelumnya. Sekarang ini alhamdulillah kita berencana kalau memang memungkinkan dan bisa akan menyelesaikan ini yang marfu. Dia ada 7 berarti sisa 5. Hanya saja 5 ini yang pegang pembahasannya adalah 2 pertama sebentar yang kita bahas pertama. Karena 3 berikutnya cabang dari 2 ini. Iya, cabang dari 2 ini. Jadi kita bahas dulu 2, setelah itu kita masuk di 3 itu. Kan semuanya tinggal 5 yang marfu. Ada 7 semuanya, tapi kita sudah bahas 2. Fa'il sama naibul fa'il. Sekarang sisa 5. 5 ini sebagaimana anak kasih tahu antum tadi. Perhatikan ini pembahasan 2 yang pertama. 2 yang pertama. Yaitu di papan ada pembahasan al-khobar. Kemudian ya yang ini yang kedua
Yang pertama ada pembahasan ya mubtada. Ada pembahasan al-mubtada. Ini mubtada dan khobar dua ini adalah sesuatu yang berpasangan. Kalau ada mubtada pasti ada khobar. Tidak sama dengan fa'il dan naibul fa'il. Kalau ada fa'il pasti tidak ada naibul fa'il. Kalau ada naibul fa'il pasti tidak ada fa'il. Itu otomatis. Dan fi'ilnya pasti beda. Kalau ini selalu bersamaan. Kalau ada yang namanya mubtada itu pasti ada khobar. Tidak bisa dipisahkan. Dalam kalimat kalau antum sudah tahu ini mubtada, pasti sebentar ada khobar. Pasti sebentar ada khobar. Dan alhamdulillah dua-duanya ini dia adalah isim yang marfu. Mubtada itu hukumnya marfu. Khobar juga hukumnya apa? Marfu. Iya. Khobar hukumnya marfu. Dan selalu sama. Selalu sama dalam hal bilangan dan dalam hal jenis. Tahu dalam hal bilangan maksudnya kalau mubtadanya kata mufrad, khobarnya juga mufrad. Kalau mubtadanya mutanna, khobarnya juga itu biasanya mutanna. Jadi carinya yang sama. Kalau mubtadanya jama, khobarnya juga apa? Jama. Demikian pula dari sisi jenis. Kalau mubtadanya mudzakkar, khobarnya juga mudzakkar. Kalau mubtadanya muannas, khobarnya juga apa? Muannas. Ini kita bagi pemula butuhkan itu. Untuk menentukannya. Jadi selalu sama marfu. Iya. Dan selalu sama bilangannya. Iya, 1, 1, 2, 2, 3, 3. Dan selalu sama jenisnya. Mudzakkar, mudzakkar, muannas, muannas. Muannas, muannas. Iya. Ini untuk 0 namanya begitu. Langsung kita kenal seperti itu. Iya. Dan masalah posisinya, letaknya, sekarang kita akan bahas. Letaknya. Mubtada itu dari kata ibtada'a yang berada di awal. Kalau ada isim di awal kalimat, jangan takut, bilang langsung mubtada. Langsung bilang mubtada. Kalau ada isim di awal kalimat. Tahu di awal kalimat? Di paragraf baru atau setelah titik. Itu kan namanya di awal kalimat. Langsung bilang itu adalah apa? Mubtada. Itu yang di awal. Isimnya ingat. Isim di awal kalimat. Kalau fi'il di awal kalimat kan lain. Kemarin fi'il sudah kan? Fi'il di awal malah setelahnya fa'il. Paham kan? Kalau maklum. Kalau fi'il di awal majhul maka setelahnya naibul fa'il. Ini isim di awal kalimat. Maka dia adalah mubtada. Dia adalah apa? Mubtada. Jelas kan? Sementara khobar, khobar itu kan bahasa Arab khobar. Bahasa kita ya kabar, beritanya. Beritanya itu mubtada. Tahu kan beritanya? Misalnya Muhammad berdiri. Apa beritanya Muhammad? Ini beritanya ini dalam bahasa Arab namanya khobar. Dipahami kan? Misalnya ketika Anda bilang begini, Muhammad yang di dalam rumah berdiri. Mana beritanya? Muhammad yang di dalam rumah berdiri. Beritanya Muhammad apa? Kan berdiri. Cuman dia lagi di dalam rumah. Dipahami ini kan? Ini khobar. Maksudnya ini secara pemahaman mendasarnya. Iya, pemahaman yang mendasarnya. Berarti apa? Khobar itu tidak harus langsung setelah mubtada. Bisa setelah 2 kata, 3 kata. Tidak ada masalah. Yang jelas ada ketentuannya lain sebentar. Sudah paham posisinya? Jadi mubtada ini yang di awal. Sementara khobar beritanya itu mubtada. Beritanya itu yang di awal. Dipahami kan? Sekarang itu pembahasan dasar. Sekarang pembahasan berikutnya. Ini mubtada. Dia pengertiannya isim marfu yang kosong dari penyakit. Mubtada. Dia isim. Ya, buku gampang yang sebentar kita baca sebentar. Mubtada lah isim. Berarti bukan apa? Bukan fiil, bukan apa? Bukan huruf, bukan.
Dia harus apa? Isim. Itu namanya mubtada. Isim. Terus hukumnya marfu. Kalau antum dapat mubtada, bilang mubtada, rofa. Tanda rofanya tergantung isim apa antum baca. Kalau mufrad dhamma, mutanna alif, jam mudzakkar salim waw, asmaul khamsa waw, jama taksir dhamma, jamana salim dhamma, isim maksur dhamma muqaddaro, isim mangkus dhamma muqaddaro, ismul ladzi lan sorif dhamma. Kayak itu 9. Itu 9. Dipahami kan? Tergantung alamatnya. Yang penting bilang dulu ini mubtada marfu. Ciri berikutnya kosong dari penyakit yang terlafadzkan. Artinya tidak ada apa-apa sebelumnya. Tidak ada fi'il ma'lum, tidak ada fi'il majhul. Sudah mubtada, jangan takut. Jangan takut. Sementara khobar adalah al-ismul marfu. Al-musnadu ilal mubtada. Itu pengertian khobar. Khobar adalah isim marfu yang disandarkan kepada mubtada. Paham kan? Disandarkan kepada mubtada. Lihat contohnya. Ini contoh mudah mubtada dan khobar. Contoh yang biasa diberikan di nahwu misalnya. Kita katakan, ya, Zaid, ya, marid. Zaid marid. Zaid sakit. Zaid sakit. Zaid isim. Isim. Ada penyakit sebelumnya? Tidak ada. Berarti dia siapa? Mubtada. Langsung baca. Zaid. Ini Zaid isim apa? Marfu mutanna jama. Mufrad mutanna jama. Mufrad. Isim mufrad. Kalau dia mubtada berarti kan dia marfu. Iya kan? Apa tanda rupanya mubtada isim mufrad? Langsung sudah dhammah. Langsung baca Zaidun. Kenapa? Mubtada. Isim di awal kalimat. Paham kan? Isim di awal kalimat. Dipahami ini mubtada? Khobar, marid. Maridun, marid ini Zaid sakit. Berarti sakit disandarkan kepada siapa? Zaid. Sakit beritanya siapa? Zaid. Antum bertanya, kenapa Zaid? Jawabannya sakit. Oh itu khobar. Jawabannya itu khobar. Kenapa Zaid? Sakit. Beritanya itu Zaid apa namanya? Khobar dalam bahasa Arab. Khobar. Khobar apa pengertian khobar tadi? Isim. Marid isim. Marid isim. Isim. Paham kan? Khobar hukumnya marfu. Berarti kita baca apa? Maridun sebagai apa? Khobar. Dipahami ini? Jelas kan? Berarti ini Zaid disebut mubtada, lambangnya mim ya. Kemudian marid disebut khobar, lambangnya kho. Dipaham? Inilah isim marfu dua ini. Pertama mubtada, kedua apa? Khobar. Jelas mubtada khobar? Pak Adi? Yakin. Yakin sekali. Baik. Iya. Coba Pak Adi, saya bilang ini ya. Ya, karena kita yakin ya kita tes dulu keyakinannya. Iya. Saya bilang misalnya dengan kata lain, saya bilang qatala Bakr. Qatala Bakrun. Ini Bakrun apa Badi? Apakah mubtada? Bakrun kan marfu. Pertanyaannya, Bakrun apakah dia ini mubtada? Bukan. Kenapa? Tidak di awal kan ada kata qatala. Kan syaratnya mubtada kan harus di mana? Di awal. Sekarang Bakrun. Jadi walaupun marfu jangan langsung bilang mubtada. Lihat sebelumnya ada penyakit enggak? Jadi jangan langsung setiap dapat di doma bilang mubtada. Enggak. Paham gak ini? Tapi kalau Anda bilang Pak Adi misalnya dalam surah Al-Fatihah ya. Ada kata alhamdu lillahi rabbil alamin. Alhamdu. Kenapa di doma? Karena sebagai apa? Mubtada. Kenapa bisa mubtada? Apa cirinya yang kita tahu? Dia tidak ada penyakit di awal. Dia pertama. Isim pertama dalam kalimat itu namanya apa? Mubtada. Isim yang berada di awal. Langsung bilang itu adalah
Mubtada. Dan kalau dia mubtada harus dibaca dhamma. Enggak boleh antum baca alhamda, alhamdi, enggak boleh. Ini mubtada. Namanya mubtada itu hukumnya apa? Marfu. Dipaham? Dibaca alhamdu. Paham kan? Makanya dibaca alhamdu. Karena isim di awal kalimat. Jelas berarti? Siapa yang belum paham ini? Secara singkat dulu mubtada dan khobar. Paham semua berarti? Ada yang belum? Selesai. Ini contoh. Iya. Kemudian setelah antum tahu tadi itu, jangan ini Zaidun maridun, ini mufrad. Bisa antum ganti Zaidun menjadi Maryam. Antum ganti Zaid menjadi Maryam. Maryam. Maridoh. Ya. Maridoh. Harus saya pakai ta. Kenapa? Maryam perempuan. Kan sudah Ana bilang tadi di awal, namanya mubtada khobar itu selalu sama. Kalau perempuan mubtadanya, khobarnya juga harus apa? Harus perempuan. Dan Ana sudah bilang sama antum sebelumnya kan, kalau benda ya atau ini dikasih tak marbuto untuk membedakan laki-laki dan perempuannya, ya kan? Jadi marido, Maryam, isim di awal kalimat. Apa dia ini? Langsung bilang mubtada. Kalau mubtada dibaca apa? Maryam isim apa? Ismul ladzi la yansorib, kan nama perempuan, tidak ditanwin. Ismul ladzi la yansorib, alamat rofanya apa? Hah? Ismul ladzi la yansorib, alamat rofanya apa? Yang ditabel. Apa alamatnya? Akhwat. Ismul ladzi la yansorib, apa alamat rofanya? Apa? Ulang. Dhammah. Jadi langsung bilang Maryamu. Marido khobarnya. Namanya khobar, hukumnya juga apa? Marfu. Berarti antum bilang apa? Maridotun. Langsung Maryamu maridotun. Maryam sakit. Ini kalau perempuan. Demikian pula kalau musanna. Kalau musanna buat musanna. Iya kan? Misalnya antum katakan misalnya 2 Maryam. Tinggal buat musanna yang telah lewat. Maryamani. Kan musanna. Alamat rofanya bukan dengan di doma di akhir. Tapi alamat rofanya apa? Alif ini alif. Paham kan? Maryamani. Isimnya buat juga khobarnya menjadi musanna. Marido ini tadi, marido tinggal ditambah alif dan nun. Maridotani. Maryamani, maridotani. Kan cara buat isim musanna kan tambahkan alif dan nun di akhirnya. Demikian pula ya dan nun, tapi kan ini khobar. Khobar itu marfu dengan tanda alif. Jadi tidak ada lagi dibilang tambah ya. Langsung tambah alif dan nun. Maryamani, maridotani. Jelas kan? Jelas ini? Selesai. Itu dasar sekali. Kemudian kita lebih rinci lagi. Pembagian mubtada. Itu al-mubtada ya. Al-mubtada dilihat dari bentuknya dia terbagi 2. Datang dalam Quran, hadits, Arab gundul dalam percakapan. Dia selalu datang dalam 2 bentuk. Bisa datang dalam bentuk dohir. Dohir itu seperti tadi itu Zaid. Itu namanya dohir. Misalnya ketika antum bilang Zaidun maridun. Itu Zaidun mubtada. Dohir. Paham kan? Maryamu maridotun. Maryamu itu mubtada. Dohir. Bisa juga dia datang mubtada berupa apa? Domir. Tahu domir kan? Dan ingat kalau kata domir mabni kan? Tidak harus di doma. Dan dia mabni. Paham? Misalnya antum katakan huwa ketika antum huwa Zaid, jangan dulu lafaz Allah, huwa Zaid. Huwa Zaid. Ini huwa isim. Huwa isim. Isim. Di awal kalimat berarti dia siapa? Berarti dia siapa? Mubtada. Kenapa Anda baca huwu?
Mabni, domir kan mabni. Tidak pengaruh sama penyakit, padahal mubtada itu penyakit. Paham? Tapi karena mubtada di awal kalimatnya berupa isim mabni, tidak berubah. Huwa, Zaid, dia adalah Zaid. Zaid apa? Hah? Khobar. Antum baca apa? Hah? Zaidun. Karena dia sebagai apa? Khobar. Karena khobar juga hukumnya apa? Marfu. Jadi yang penting isim. Dipaham? Tadi Zaid di awal, dia mubtada. Sekarang Zaid setelahnya mubtada, berarti dia khobar. Jelas ini? Kan yang penting isim, tidak harus Zaid itu jadi mubtada terus. Dia bisa jadi khobar. Dia bisa jadi apa? Khobar. Misalnya, anak katakan lagi misalnya, kita katakan misalnya pakai perempuan, anti tajiroh. Anti tajiroh. Iya, anti ini apa? Isim. Di awal kalimat berarti siapa? Mubtada. Kenapa tidak dibaca antu? Mabni. Tidak bisa diubah. Mabni. Tajiro ini sebagai apa? Hah? Khobar. Khobar dibaca apa? Dibaca rofa. Tajiro. Isim apa? Mufrad, mutanna, jama. Mufrad. Kan begitu? Apa alamat isim mufrad? Dhamma kalau di rofa. Berarti antum baca apa? Antum baca apa? Tajirotun. Anti tajirotun. Langsung. Ini anti mubtada, tajirotun khobar. Dipahami ini? Sekarang. Tadi itu. Ini anti. Mubtada berupa apa? Mubtada apa namanya? Dohir atau domir? Dohir atau domir? Domir. Dipahami ini? Jelas berarti? Jelas ini? Jelas. Mudah. Karena mubtada terbagi dua. Antara dohir, domir. Khobar dia yang agak masalah sedikit. Cuman mudah, yang penting antum bisa pahami sedikit sebentar. Iya. Kemudian al-khobar juga terbagi. Al-khobar juga terbagi. Cuman terbaginya khobar bukan dohir dan domir. Terbaginya khobar dilihat dari bentuk kalimatnya. Dia secara garis besar dia terbagi dua. Secara garis besar khobar itu terbagi dua. Ada yang disebut dengan khobar mufrad dan ada yang disebut dengan khobar jumlah. Ya, ada yang disebut dengan khobar mufrad dan ada namanya khobar jumlah. Tapi yang perlu antum pahami di sini, ini saja sebenarnya bentuk kesulitannya kadang yang Anda dapatkan ketika mengajarkan pemula. Yaitu perlu antum bedakan mufrad di pembagian khobar sama mufrad dulu yang isi mufrad di awal pembahasan kita di tahap awal. Mufrad kalau di pembahasan di tahap awal apa artinya? Bukan musanna, bukan jama, kan begitu? Bukan pula asmaul khomsah. Itu kan pengertian mufrad dulu. Itu sebenarnya kesulitannya di sini. Kesulitannya bukan hal lain. Kesulitannya adalah mau diangkat itu pemahaman mufradnya yang dulu dengan yang sekarang. Ini beda. Mufrad di pembahasan dulu bukan mutanna, bukan jama. Kalau mufrad di pembahasan ini, mufrad di sini maksudnya satu kata. Mufrad dalam artian khobarnya berupa satu kata. Karena khobar itu bisa berupa satu kata, namanya mufrad. Bisa berupa dua kata, namanya jumlah. Kalau khobarnya berupa satu kata, walaupun dia isi mutanna, jama, yang penting satu kata, namanya khobar mufrad. Anda bisa paham ini? Tapi kalau khobarnya lebih dari satu kata, maka nanti namanya khobar jumlah. Paham kan? Khobar apa? Jumlah. Dipaham ini? Iya. Atau kalau mau ta'bir umum, jangan bilang jumlah. Boleh antum ta'bir supaya mirip dengan yang pertama, bilang saja goir mufrad. Goir mufrad. Ya, goir artinya tidak, mufrad, mufrad. Tidak mufrad, tidak satu kata. Paham? Ini lebih mudah mungkin daripada dibilang apa? Jumlah. Baru nanti diterangkan berikutnya.
Jadi ada namanya khobar mufrad. Apa itu khobar mufrad? Bukan khobar berupa isi mufrad, bukan. Itu yang Anda dapatkan kendala dulu waktu mengajar yang lain. Nggak tahu kalau antum, mudah-mudahan bukan kendala. Iya. Jadi ada namanya khobar mufrad, ada namanya khobar goir mufrad. Khobar mufrad, khobar berupa satu kata. Dipahami nih? Misal, saya contohkan dulu khobar mufrad. Zaidun, ya imun. Zaidun imun. Mana khobar? Mana khobar? Imun. Khobar apa? Mufrad atau goir mufrad? Kenapa? Satu kata. Aman. Saya bilang contoh kedua. Zaidani. Ya, Zaidani. Imani. Imani. Mana khobar? Zaidani imani. Mana khobar? Imani. Khobar. Khobar apa? Khobar apa? Mufrad. Kenapa bisa? Satu kata, walaupun musanna di sini dibilang mufrad karena dilihat dari bentuknya. Paham Pak Adi? Baik. Yang mana itu satu kata? Itu kita tidak tahu ya. Ini yang masalah. Sekarang Pak Adi, imani, berapa kata itu? Ya? Huruf. Wah, berarti salah paham. Jadi Pak Adi hitungnya hurufnya. Kalau hurufnya alif, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jangan hurufnya, katanya. Imani, Pak Adi. Berapa kata? 1. Isim musanna kan satu kata. Berarti ini Pak Adi, Zaidani imani. Mana khobar? Zaidani imani. Mana khobar? Hah? Imani. Khobar apa? Kan khobar itu ada dua. Ada mufrad, ada goir mufrad. Khobar apa dia? Hah? Mufrad. Kenapa bisa mufrad? Karena satu kata. Mantap, alhamdulillah. Contoh lain lagi misalnya. Ya. Zaiduna imuna. Zaiduna ini mim, imuna. Mana khobar? Mana khobar? Imuna. Khobar apa ini? Khobar apa? Mufrad. Kenapa? Satu kata. Paham ini khobar mufrad? Dipahami khobar mufrad? Pak D, paham? Yakin? Betul. Coba saya tanya ke. Zaiduna imuna. Mana mubtada? Ya? Apa? Mana? Baik. Zaiduna imuna. Mana mubtada? Oh baik. Hampir dia salah tadi. Iya. Zaiduna ini mubtada. Khobarnya mana? Imuna. Khobar apa namanya? Mufrad. Dipahami ini? Jelas berarti? Jelas berarti? Aman. Sudah bisa berarti. Khobar mufrad. Satu kata. Bukan khobar mufrad maksudnya khobarnya isim mufrad. Bukan. Dipahami ini? Jelas. Alhamdulillah. Berikutnya. Khobar goir mufrad. Ini yang pendalaman berikutnya. Khobar goir mufrad kalau dilihat bentuknya itu ada 4. Kalau dilihat dulu bentuknya. Itu ada 4 bentuk. Tapi kalau digolongkan dia ada 2. Ada 2. Tapi sebagai pemula yang dari 0 kita lihat saja dulu bentuknya. Kita lihat saja apa bentuknya. Iya. Kadang ini yang goir mufrad, tidak mufrad. Bentuknya dalam bahasa Arab kadang mereka katakan seperti ini. Zaidun, ya, abuhu, ya, qaimun. Zaidun, abuhu, ya,
qaimun. Ini bentuk pertama. Kadang bentuk kedua kita tulis dulu semua bentuknya, sebentar dijelaskan. Zaidun qoma abuhu. Kayak ini bentuk kedua. Kadang bentuk ketiga, ya. Bentuk ketiga, kadang Zaidun, selalu Zaidun ini untuk mempermudah dulu. Zaidun fi al-baiti. Al-baiti. Ya. Kadang bentuk keempat dan ini bentuk terakhir, inilah bentuk khobar paling terakhir. Jumlah bentuk khobar itu nanti jadinya 5. Ini ada 4, kemudian tadi mufrad 1. Paham kan? Nanti semua yang dalam Quran hadits ini bentuknya sebagai pemula. Ya, ini bentuk terakhir Zaidun ya amama al-baiti. Perhatikan saja dulu di papan, Zaidun amama al-baiti. Bentuk khobar enggak keluar dari ini. Ini 4 ini bentuk khobar pertama, kedua, fil baiti ini ketiga, ini amama al-baiti keempat. Kita lihat, ya bentuknya. Zaidun selalu mubtada. Pokoknya di awal kalimat itu namanya apa? Mubtada. Mubtada. Lihat anak terjemahkan dulu. Zaid abuhu qaimun. Zaid bapaknya berdiri. Zaid bapaknya berdiri. Yang berdiri ini siapa? Yang berdiri siapa? Berarti ini qaim. Khobarnya siapa? Beritanya siapa? Beritanya Zaid atau bapaknya? Lihat yang berdiri siapa. Lihat. Zaid bapaknya berdiri. Berarti ini qaim khobarnya siapa? Khobarnya apa? Bapaknya. Bukan khobarnya Zaid. Khobarnya Zaid mana? Ini. Bapaknya berdiri. Dipahami ini? Ini 0 ya. Kita juga terpaksa harus mengenal ini. Karena susunan kalimat tidak keluar dari itu. Walaupun agak berat untuk pemula. Tapi mudah sebenarnya. Cuman gini. Zaid kan mubtada. Qaimun tidak bisa khobarnya Zaid. Karena bukan Zaid yang berdiri. Yang berdiri siapa? Bapaknya. Sekarang pertanyaan kita. Beritanya Zaid siapa? Yang mana? Beritanya Zaid ini. Abuhu qaimun. Paham? Zaid bapaknya berdiri. Jadi khobarnya sekarang berapa kata? Berapa kata? 2. Berarti khobar mufrad atau goir mufrad? Goir mufrad. Paham ini? Sekarang lagi. Kita yang kedua dulu. Baru nanti namanya. Gampang namanya sebentar. Zaid apa? Zaid apa namanya? Mubtada. Koma apa? Fi'il kan? Fi'il. Koma. Fi'il apa? Fi'il madhi ma'lum. Iya kan? Berarti abu. Kalau ada fi'il madhi ma'lum, cari apa? Cari apa? Fa'il berarti. Koma fi'il. Abu fa'il. Mana khobarnya Zaid? Ini. Koma abu. 2 kata ini namanya khobar. Sebagaimana 2 kata tadi di atas itu. 2 kata yang ini namanya apa? Khobar. Paham? Khobar apa namanya ini? Koma abu. Mufrad atau goir mufrad? Mufrad atau goir mufrad? Goir mufrad. Kenapa? Berapa kata? 2 kata. Apa itu? Koma sama abu. Paham ini? Ketiga. Jadi kita kenali dulu khobarnya berupa goir mufrad. Ketiga. Zaid. Kalau antum ditanya. Zaid apa? Mubtada. Fi. Bisa nggak jadi khobar ini fi? Fi huruf jar. Bisa nggak jadi khobar? Nggak bisa kalau dia sendiri. Al-baiti bisa nggak jadi khobar? Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Dia memang isim tapi majrur. Kan syarat khobar harus apa? Marfu. Berarti dia juga nggak bisa. Dia juga nggak bisa. Sekarang pertanyaannya. Berarti mana khobarnya? 2 kata. Fil baiti. Paham? Zaid di dalam rumah. Siapa khobarnya? Mana khobarnya di kalimat ini? Fil baiti. Berapa kata? Berapa kata?
Dua kata. Kata pertama mana? Fi. Kata kedua al-baiti. Dipahami nih? Atau belum? Kita Pak. Zaidun. Al-baiti. Kenapa di kasroh? Kan ada fi. Kan fi kan huruf apa? Huruf jer. Kan kalau ada huruf jer setelahnya kasroh. Kan alamat isim kan? Nah kita tidak baca al-baitu karena ada fi. Iya kan? Berarti tidak ada yang bisa menjadi khobar kalau perkatanya. Kalau kita tentukan fi tidak bisa karena fi huruf. Al-baiti tidak bisa karena tidak marfu. Berarti yang mana? Itu dua kata. Karena yang harus marfu itu kalau satu kata. Kalau sudah dua kata tidak harus marfu. Tidak harus apa? Marfu. Dipahami nih? Jelas? Sama dengan di bawah lagi. Bentuk terakhir. Bentuk terakhir. Iya. Zaidun. Apa Zaidun? Apa Zaidun? Mubtada. Amama. Bisa nggak jadi khobar? Amama. Bisa nggak jadi khobar? Pak Adi. Bisa nggak amama jadi khobar? Anda tahu. Sebentar antum akan tahu. Iya. Siapa ini yang mau angkat tangan? Silakan, Aktri. Tidak bisa, kenapa? Tidak marfu, amama. Dia tidak dibaca amamu. Kan kalau dia sebagai khobar maka pasti dibaca apa? Amamu. Antum ingat gak? Kan pengertian khobar dia isi marfu. Sekarang amama dibaca rofa? Tadi dibaca rofa? Tidak kan? Kalau di rofa berarti amamu. Tapi ini dibaca apa? Dibaca amama. Berarti dia tidak rofa. Oh, kalau tidak rofa tidak bisa jadi khobar. Kata itu amama. Dipahami ini? Sekarang, al-baiti bisa? Jadi khobar bisa? Tidak bisa, kenapa? Sama jawabannya, tidak marfu. Ini al-baiti dibaca apa? Dibaca kasro. Kalau dia menjadi khobar berarti dibaca al-baitu. Tapi ini dibaca al-baiti. Paham kan? Berarti ini amama tidak bisa, al-baiti tidak bisa. Mana berarti khobarnya? Langsung amamal bait. Berupa berapa kata? Mufrad atau goir mufrad? Goir mufrad. Dipahami ini? Jelas berarti? Jelas berarti? Jadi ini empat ini namanya khobar goir mufrad. Khobar yang tidak mufrad. Paham ini? Khobar yang tidak mufrad. Jelas? Sekarang tinggal nama-namanya. Tinggal nama-namanya. Ini dua yang pertama, ini bentuk pertama, ini bentuk kedua. Ya. Ini tiga, bentuk ketiga, ini ya. Kita tulis ini bentuk ketiga. Kemudian ini yang terakhir, ini bentuk keempat. Dari empat bentuk ini ada nama-namanya. Ya, saya tulis langsung di bawah. Itu nomor 1 dan 2 namanya jumlah. Namanya apa? Namanya jumlah. Itu untuk nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 dan nomor 2 itu disebut dalam bahasa Arab istilahnya jumlah. Paham kan? Iya. Jumlah. Jumlah ini ada 2. Jumlah ini ada 2 bentuknya. Ada namanya nanti jumlah ismiyah, ya. Ada yang disebut nanti dalam bahasa Arab dengan apa? Jumlah ya ismiyah. Ada yang disebut dengan jumlah ismiyah. Dan ada yang disebut dengan jumlah apa? Fi'liyah. Ini namanya saja. Kalau antum tidak tahu juga namanya ini tidak ada masalah. Yang penting antum tahu inti awalnya yang dari 0. Ini khobar mufrad, ini khobar goir mufrad. Iya. Jumlah itu nomor 1 dan 2 itu disebut jumlah. Itu tadi contoh di atas. Ya ini. Abuhu qaimun, Zaidun abuhu qaimun, Zaidun qoma abuhu. Ini namanya apa? Jumlah. Jumlah itu ada 2. Ada yang disebut dengan ismiyah,
Ada yang disebut dengan apa? Fi'liyah. Sekarang anak kasih tahu antum cirinya. Kapan saya bilang jumlah ismiyah? Kapan saya katakan ini jumlah fi'liyah? Paham ini? Kalau kata pertama dari khobar adalah isim, maka bilang jumlah ismiyah. Kalau kata pertama dari khobar adalah fi'il, maka bilang jumlah apa? Fi'liyah. Jadi dilihat kata pertama dari khobar. Coba praktekan. Sudah bisa ini? Lihat. Sekarang saya bilang, Zaidun abuhu qaimun. Mana khobar? Mana khobar? Abuhu qaimun. Kan itu khobarnya. Kata pertamanya yang mana dari khobar? Abuhu. Isim atau fi'il? Berarti jumlah apa ini? Jumlah apa ini? Langsung. Ingat ini cara dari nol. Kita pelan-pelannya seperti itu cara mengenalnya. Kalau antum nanti sudah tinggi bukan begini lagi caranya. Langsung bilang ini khobar jumlah ismiyah. Kenapa? Ya awalnya isim. Ini anak pila-pila begini lebih banyak cabangnya supaya ditahu satu-satu. Dipahami ini? Sekarang Zaidun koma abuhu. Zaidun koma abuhu. Mana khobar? Mana khobar? Koma abuhu. Paham? Kata pertamanya mana? Kata pertamanya mana? Koma. Fi'il atau isim? Fi'il atau isim? Fi'il. Jumlah apa berarti? Jumlah apa berarti? Fi'iliyah. Kalau kata pertamanya fi'il, bilang jumlah fi'iliyah. Itu cara dari nol. Dipahami nih? Jelas? Jelas? Lihat. Itu contoh yang tadi. Sekarang kita contoh baru. Contoh baru. Misalnya anak katakan. Ya, bakrun, ya, akuhu, ya, tajirun. Bakr saudaranya adalah pedagang. Siapa yang pedagang ini? Bakar atau saudaranya? Saudaranya. Berarti ini tidak bisa menjadi khobarnya bakar. Kan begitu? Karena yang pedagang siapa? Saudaranya kan begitu. Sekarang, mana berarti khobarnya bakrun akuhu tajirun? Mana khobarnya? Akuhu tajirun. Pertama pertanyaannya, khobar apa? Mufrad atau goir mufrad? Apa? Goir mufrad. Kan begitu? Oh dia khobar goir mufrad. Setelah itu goir mufrad. Ini jumlah apa? Ini khobarnya jumlah apa? Ismiyah. Kenapa? Kata pertama adalah apa? Isim ini. Lihat kata pertamanya aku adalah isim. Paham kan? Tapi kalau anak bilang lagi bakr. Kalau anak katakan lagi misalnya contoh lain dengan kata bakr. Bakrun pasti dirofa karena mubtada. Bakrun ya. Ja'a akuhu. Bakr ja'a akuhu. Sekarang ini ja'a apa? Fi'il apa? Mati. Aku. Kalau ada fi'il maklum cari fa'il. Berarti aku adalah apa? Fa'il kan? Aku adalah fa'il. Berarti ini fi'il fa'il. Mana khobarnya bakr? Ja'aku. Khobarnya berupa apa ini berarti? Jumlah. Goir mufrad. Tapi berupa jumlah. Jumlah apa? Jumlah apa? Fi'liyah. Kenapa dibilang jumlah fi'liyah? Diawal oleh fi'il. Itu sudah selesai. Paham kan? Aman berarti. Sisa ya nomor berapa? 3 dan 4. Kan 4 semuanya. 3 dan 4. Ini disebut dengan nama apa? Ya, disebut dengan nama kalau dalam bahasa Arab ya disebut dengan nama syibhul jumlah. Ya,
disebut dengan nama kata syibhu al-jumlah. Iya. Syibhul jumlah. Yang menyerupai jumlah. Bukan jumlah ismiyah, bukan pula jumlah fi'liyah. Ini bentuknya ada dua. Ya, ada yang disebut dengan jar majrur. Ini bentuk pertama. Dan yang kedua ada yang disebut dengan dhorof. Ada yang disebut dengan apa? Dhorof. Jar majrur gampang sekali dikenal. Kalau kata pertama pada khobar itu huruf jar, maka langsung bilang ini khobarnya jar majrur. Mudah sekali. Kalau kata pertamanya berupa huruf jar, langsung bilang khobar berupa apa? Jar majrur. Dipahami nih? Contoh tadi di dalam kalimat. Contoh tadi dalam kalimat. Kita bilang ini dalam kalimat tadi. Ini. Zaidun fil baiti. Fil baiti. Mufrad atau goir mufrad? Mufrad atau goir mufrad? Goir mufrad. Kan begitu dulu pertama. Paham gak ini? Jumlah ismiyah? Fil baiti. Jumlah ismiyah? Bukan. Jumlah fi'liyah? Bukan. Kan begitu. Apa namanya ini? Ini syibul jumlah. Mirip dengan jumlah. Tinggal lihat kata pertamanya. Kan syibul jumlah ada dua. Antara dhorof sama jar majrur. Kalau kata pertamanya huruf jar, bilang apa? Jar majrur. Jadi Zaidun fil baiti. Ini fil baiti disebut apa? Jar majrur. Khobarnya berupa apa? Jar majrur. Dhorof tinggal terakhir. Alhamdulillah. Disebut dengan dhorof. Disebut dengan dhorfun. Kalau khobarnya itu kata pertamanya berupa kata yang menunjukkan atas tempat atau waktu. Kalau kata pertamanya menunjukkan atas tempat atau apa? Waktu. Coba antum lihat kata tadi contohnya tadi yang Ana berikan. Ya, kita lihat contoh terakhir. Lihat. Zaidun amamal bait. Zaid di depan rumah. Itu kata amama menunjukkan atas apa? Tempat di depan rumah. Paham? Ini amama disebut dhorof. Berarti amamal baiti namanya khobar berupa apa? Berupa apa? Dhorof. Karena menunjukkan atas apa? Tempat. Dan bisa waktu. Tidak harus tempat, bisa waktu. Saya contohkan begini. Saya contohkan misalnya pas di bawahnya dhorof. Saya bisa misalnya as-saumu. Ya, as-saumu. Isim di awal kalimat. Berarti siapa ini? Mubtada. As-saumu godan. As-saumu godan. Puasa besok. Puasa besok. Paham gak ini? Dipahami ini? As-saumu apa tadi irobnya? Apa irobnya? Mubtada. Godan bisa gak jadi khobar? Kalau langsung bilang khobar ini langsung khobar, enggak. Karena tidak marfu. Paham? Ini disebut dengan apa? Dhorof. Ini disebut dhorof. Karena menunjukkan atas apa? Waktu. Sekarang khobarnya berupa apa? Dhorof. Paham maksudnya? Karena apa artinya godan? Besok. Besok itu tempat atau waktu? Waktu. Jadi kalau kata menunjukkan tempat atau waktu itu selalu mansub. Kalau antum bertanya kenapa? Nanti ada babnya. Bab kata-kata yang mansub. Ini sengaja Anda namakan dengan dhorof. Nanti ada nama lainnya insya Allah. Anda namakan dhorof untuk mempermudah. Jadi ini. Kalau antum dapat khobar berupa dhorof. Namanya khobarnya berupa dhorof. Paham? Jangan bilang khobar mufrad. Walaupun ini satu kata. Walaupun satu kata. Tapi kan satu kata yang khobar mufrad itu kalau dibaca marfu. Kalau dibaca apa? Marfu. Dipahami ini? Paham ini selesai? Dipahami? Paham atau belum? Paham atau belum? Siapa yang belum paham? Karena sudah selesai. Tapi kalau ada yang belum paham, bisa. Akhwat paham? Akhwat? Paham? Paham? Suaranya?
Keras. Baik. Alhamdulillah. Selesai. Sekarang kita masuk di pembahasan berikutnya. Berikutnya itu gampang sekali. Cabang dari mubtada khobar. Ini mudah sekali. Cabang dari mubtada khobar. Karena kalau antum paham mubtada khobar otomatis paham ini. Otomatis. Iya. Yaitu kita akan bahas sekarang cabangnya berikutnya 3. 3 masalah. Ya. Ada pembahasan pertama kana. Yang kita akan bahas pertama adalah kana. Masalah kana dan saudari-saudarinya. Tapi saudari-saudarinya gampang dikenal. Nanti ada di buku dikasih semua. Bagi yang dari 0, khusus dulu tahu kana dan apa tugasnya. Kemudian yang kedua ada namanya nanti ya inna. Dan saudari-saudarinya juga punya saudari. Kemudian ada yang ketiga ada namanya la nafilil jins. Ada kana, inna, la. 3 ini mengubah hukum tadi mubtada khobar. Apa tadi hukum mubtada khobar? Apa hukum mubtada khobar tadi? Marfu. 3 ini masalah. Karena dia mengubah hukumnya. Mengubah hukumnya. Iya. Apa yang dia ubah? Karena nanti dia ada saudari-saudarinya juga. Ada beberapa yang sama persis tugasnya. Dinamakan saudari karena sama tugasnya. Ini karena dia biasanya masuk pada mubtada khobar. Disebut dalam ilmu bahasa Arab sebagai nawasikh, penghapus hukum mubtada dan khobar. Hukum mubtada khobar dua-duanya marfu. Karena mengubahnya. Iya. Kalau ada kana, demikian pula nanti temannya kana. Mubtada tadi hukumnya apa? Hukumnya apa mubtada tadi? Marfu. Masuk kana dia tetap marfu. Tapi namanya berubah. Jadi isim kana. Jadi itu mubtada asalnya namanya mubtada. Kalau masuk kana jadinya namanya isim kana. Namanya apa isim? Kana. Dan hukumnya tetap marfu. Dhamma atau penggantinya. Paham gak ini? Khobar. Tinggal sekarang khobar. Khobar kalau masuk kana hukumnya jadi mansub. Tidak tetap marfu. Hukumnya jadi apa? Mansub. Yaitu tadinya di dhamma menjadi apa? Fathah dan penggantinya fathah. Dan namanya bukan lagi khobar. Tapi khobar kana. Namanya berubah. Menjadi khobar kana. Jadi berubah namanya. Isim kana, khobar kana. Dipahami tugasnya kana? Contoh. Anak contohkan di sini. Zaid ya marid. Antum baca apa tadi? Zaid ya. Zaid marid. Antum baca apa? Zaid dun dan din. Zaidun terus maridun. Ini sebelum ada apa-apa. Tapi kalau masuk kana hati-hati. Jadinya apa? Kana Zaidun tetap. Kan dia merupakan mubtada. Kana Zaidun tetap. Tidak berubah. Ini berubah. Maridon. Dipahami nih? Pahami nih? Jelas? Jelas enggak? Jelas enggak? Contoh yang sering dalam Quran. Allahu alimun. Ya, kita tulis lafzul jalalah Allahu. Mubtada di awal kalimat. Alimun. Alimun sebagai apa? Khobar. Masuk sebelumnya itu ada kana. Apa jadinya? Kana Allahu aliman. Berubah hukumnya. Tadi Allahu alimun menjadi Allahu aliman. Berubah karena ada kana. Berubah karena ada apa? Kana. Allahu apa namanya? Tadi mubtada. Sekarang isim kana. Alimun. Tadi khobar. Sekarang khobar kana. Berubah namanya. Dipahami nih? Pahami nih? Pak Adi? Yakin. Yakin betul. Baik boy, sekarang dia menantang. Tadi saya yang tantang, sekarang dia menantang.
Dia bilang coba contohnya. Iya, baik Padi. Hah? Yang mirip-mirip. Susah kalau yang mirip. Kita cari yang aneh. Oh, biar yang mirip. Baik. Saya bilang Padi misalnya ya, kita dapat kata hindun tajirotun. Hindun tajirotun. Hindun ini namanya apa Padi? Mubtada. Tajirotun disebut khobar. Kalau masuk di awalnya ini Padi kana. Antum baca apa? Kana hindun tajirotan. Mantap. Aman dunia ini. Alhamdulillah. Gak mudah sekali. Kalau antum paham mubtada, ini otomatis paham. Karena cuma diubah saja harokatnya. Dan berubah namanya. Paham kan? Demikian pula temannya kana. Sama. Kalau antum sudah paham kana, temannya pasti dipahami. Karena namanya temannya. Sama tugasnya. Paham? Misal contoh ya. Contoh. Nanti ada temannya kana, itu laisa. Di antara temannya kana adalah siapa? Laisa. Sama anak akan katakan laisa hindun tajirotan. Kan gampang kalau temannya. Gampang kalau apa? Temannya. Terus isim kana, ini pembahasan terakhir. Isim kana juga terbagi dua. Ada dohir, ada domir. Kan mubtada terbagi dua. Ada dohir, ada domir. Misalnya kana menjadi isim ya. Ya. Kuntu tajiron. Kuntu tajiron. Kuntu ini dari kana diubah bersama dengan domir tu. Jadi kuntu berubah. Kana karena nanti tasrif. Insya Allah nanti ada, insya Allah semoga dimudahkan, ada pelajaran sorob dari nol. Nanti antum akan tahu kenapa jadi kuntu. Itu ada tasrifnya, sorob dari nol. Kana kanu, kanata kunna. Kunta kuntuma kuntum, kunti kuntuma kuntunna, kuntu kunna. Itu pecahan dalam sorob namanya, bukan nahwu. Jangan dipikirkan dulu, itu orang lain. Iya, itu orang lain. Saya bisa karena sudah belajar. Antum belum dengar. Jadi apalagi itu. Enggak usah ditahu itu. Sekarang urusan kita sekarang, ini tuh sebagai apa? Ini, kuntu tajiron, saya adalah pedagang. Paham gak ini? Tuh, apa ini tuh? Domir kan? Iya kan, domir. Sebagai apa? Tadi kalau di awal mubtada, sekarang sebagai apa? Isim kana. Dipahami ini? Isim kana. Tajiron. Kenapa mansub? Khobar kana. Dan tu ini tidak harus tu. Bisa ta, bisa ti. Ya kan bisa. Kalau tu saya, kalau ta kamu laki-laki, kalau ti kamu perempuan. Dan tidak harus tu. Jangan sampai dia tu karena isim kana. Bukan. Kan domir hukumnya maba? Maba ini tidak berubah. Dipahami ini? Sudah? Sudah paham ini? Sudah? Paham gak? Yakin? Yakin? Antum yakin betul ini? Paham kana? Antum hafal kana tugasnya. Itu paling pokok. Merofa mubtada, menasab khobar. Namanya jadi isim kana, khobar kana. Selesai. Isimnya bisa berupa domir, dohir, selesai. Kana punya teman. Siapa saja ada di buku. Dipahamkan? Setelah itu yang kedua. Siapa kedua tadi? Siapa kedua tadi? Ini inna. Ini pembahasan kedua. Inna. Iya. Inna. Dia punya juga saudara. Tugasnya mengubah hukum mubtada khobar. Itu inna. Tugasnya mengubah hukum mubtada khobar. Dan alhamdulillahnya ini lebih mudah lagi dipahami kalau antum sudah paham kana. Karena ini bersambung terus. Gimana itu kalau sudah paham kana? Tugasnya kana antum pikirkan. Tadi apa tugasnya kana? Merubah mubtada, menasab khobar. Paham gak ini? Mubtada namanya jadi isim kana. Khobar jadi khobar kana. Inna kebalikan dari kana tugasnya. Balik saja tugasnya. Jangan balik katanya. Tugasnya. Kalau kana merofa mubtada, menasab khobar. Inna menasab mubtada, merofa khobar.
Jadi tugasnya, lihat tadi kita bilang, misalnya ya, tadi ada contoh ini, ya kita hapus kana, ya. Ada contoh, Zaidun maridun. Paham kan? Zaidun sebagai apa? Mubtada, maridun. Saya ganti di awal menjadi inna. Jadi inna Zaid marid. Gundul saja dulu. Inna Zaid marid. Begitu dulu. Paham kan? Setelah itu pikirkan tugasnya. Dia menasab yang pertama. Kebalikan dari kana. Dan merofa khobar. Jadi inna Zaid dan maridun. Kebalikan kana. Kalau kana Zaidun maridun. Kalau inna Zaidan maridun. Coba. Allahu alimun. Allahu alimun. Masukkan inna. Innallaha alimun. Banyak dalam Quran. Innallaha alimun. Paham ini? Innallaha alimun. Sangat banyak. Contoh lain tadi. Pak Adi. Hindun tajirotun inna. Wah, banyak sekali akhwat yang bantu Pak Adi. Baik. Alhamdulillah. Inna hindana. Dari mana dana? Nah. Inna hinda. Nah, hananya dari mana? Dari jene pontok. Jangan kita tambah-tambah. Hah? Iya, kan fathah saja kan. Hindun menjadi hindan. Iya, jangan hindana. Hindun tajiratun. Baca inna. Tajiro. Mantap. Inna hindan. Tajiratun. Cuman belum tadi lanjut ke nun. Inna hindana. Mungkin belum ingat indana. Iya. Hindun menjadi hindan. Jelas kan? Pokoknya apapun contohnya. Iya. Kalau ada inna berubah. Inna punya teman juga. Sama dengan kana. Cuman temannya lebih sedikit dibandingkan dengan kana. Iya. Dibandingkan dengan kana. Lebih sedikit dia. Dan intinya hafal tugasnya. Menasab isim rofa khobar. Terakhir. Nanti punya inna, punya teman. Temannya juga adalah seperti misalnya laita. Temannya dia adalah laita. Sama tadi. Hindun tajirotun. Masuk laita? Laita hindan tajirotun. Paham kan? Sama temannya, namanya temannya. Sama tugasnya. Iya kan? Seperti kita, orang-orang mukmin beriman, bersaudara. Dibilang saudaranya. Kenapa? Sama tugasnya, sama-sama harus sholat, harus puasa. Begitu maksudnya saudaranya. Sama tugasnya. Sama apa? Tugasnya. Terakhir. Siapa? Sisa satu. Siapa? Inilah. La ini sebenarnya tugasnya sama dengan inna. La ini tugasnya tidak ada bedanya dengan inna. Apa tugasnya inna tadi? Menasab mubtada, merofa khobar. Cuman disendirikan karena dia punya syarat. Itu saja disendirikan. Dia tidak punya teman. Dia hidup sendiri di dunia ini, kasihan. Paham? Dia tidak punya teman, tidak punya saudara, tidak punya saudari. Cuman dia saja. Iya. Jadi dia cuma satu. Tugasnya sama dengan inna. Menasab isim mubtada dan merofa apa? Khobar. Tadi namanya juga inna, beda ya. Yang mubtada jadi isim inna. Yang khobar jadi khobar inna. Sama, namanya berubah. Ya, la tugasnya sama dengan inna. Ini paling terakhir dalam bab marfu. Kalau sudah selesai ini sudah. Ini paling terakhirnya. Dia ini sama dengan inna. Tapi pertanyaannya kenapa disendirikan? Tugasnya dia sama dengan inna disendirikan karena punya syarat. Kalau inna tidak punya syarat. Dia ada syaratnya. Isimnya itu isimnya la ini harus nakiro. Ini fungsinya dulu kenapa kita pelajari dulu. Isimnya la itu harus apa?
nakiro. Berarti tidak bisa masuk pada Allah, Zaid, Bakar. Tidak bisa. Karena semua itu adalah siapa? Ma'rifah. Tidak bisa masuk pada domir. Maka tidak ada dia isimnya domir. Dia ini bedanya dia. Harus nakiro. Tahu nakiro ya? Tahu nakiro ya? Itu yang pertama. Terus itu kalau isim inna ditanwin kalau tidak beral. Misalnya inna zaidan, inna hindan. Kalau isim la tidak bertanwin. Paham? Misalnya nanti ada kata ya rojulun. Rojulun. Kalau masuk la langsung mansub tanpa tanwin. Langsung apa? La rojula. Tanpa tanwin. Isimnya harus nakiro. Ini rojul nakiro enggak? Rojul nakiro? Nakiro. Demikian pula khobarnya otomatis. Khobarnya juga harus nakiro. Makanya nanti dibilang la rojula ko'im. Dibaca ko'imun. Kalau ini tetap tanwin yang keduanya. Cuman dia harus juga apa nakiro. La rojula ko'imun. Sama inna rojulan ko'imun. Kan begitu kalau inna. Sama cuman bedanya harus nakiro kalau ini. Enggak boleh ma'rifah. Terus tanpa tanwin. Jangan rojulan. Dibaca apa? Rojula. Terus syarat terakhir. Itu dia harus terletak langsung setelah la begini. Enggak boleh ada pemisah. Enggak boleh ada apa? Pemisah. Dan la-nya dalam kalimat enggak boleh ada dua. Wah ini masalah sekali ini la. Sudah dia cuma satu-satunya. Dalam kalimat enggak boleh ada dua. Cuma satu. Jadi itu antara la dengan rojul, tidak boleh ada pemisah. Tidak boleh antum katakan la fil baiti rojul, tidak boleh. Paham? Tidak boleh ada pemisah dengan fil baiti. Pokoknya harus la rojula fil baiti, itu baru boleh. Misalnya antum kalimat ya, kita kalimat untuk la. Iya, misalnya antum dapat kata ya, mubtada dulu, kita masukkan mubtada khobar. Rojul, ya, rojul fil bait misalnya. Fil bait. Iya. Rojul fil baiti. Antum baca rojulun. Paham kan? Karena isim di awal kalimat. Tapi kalau antum bilang la rojul. Langsung bilang apa? La rojula fil baiti. Kan khobarnya berupa jar majrur. Iya kan? Khobarnya berupa jar majrur. Kan sama khobarnya bisa sebelumnya. Bisa jumlah ismiyah, fi'liyah, dhorob jar majrur. Yang penting ini. Sekarang la ada berapa? Di situ satu. Ro isimnya langsung setelah la. Langsung setelah la. Nakiro. Terpenuhi berarti. Makanya dibaca la rojula. La rojula. Kalau nanti misalnya letaknya begini ya. Letaknya begini. La haula. La haul. Wala kuwah. Berapa lanya? Dua. Kalau begitu ini bisa saja la haula, bisa juga la haulun. Bisa antum baca la haula wala quwata, boleh la haulun wala quwatun. Kenapa batal? Karena lanya ada dua. Karena lanya harus ada berapa? Satu. Demikian pula kalau antum kalimat la zaid. Antum baca apa la zaid? La zaid. Hah? Zaidah atau Zaidun? Hah? Zaidah? Beramal? Beramallah. Memang cuma satu. Ini beramal enggak? Pertanyaan anak, beramal enggak la di sini? Beramal enggak? Ikhwan, beramal enggak? Hah? Pertanyaan kita, Zaid, nakiro atau ma'rifah? Ma'rifah atau nakiro? Terpenuhi enggak syaratnya? Tidak, berarti la zaidun tetap, la zaidun enggak beramal. Kenapa? Ma'rifah. Syaratnya harus apa tadi? Nakiro. Paham gak ini? Paham kan? Ini masalahnya la-nya bukan karena la-nya berulang atau tidak. Tapi karena isimnya ini, ma'rifah. Enggak jadi beramal. Jadi dibaca la zaidun. Sekarang lagi misalnya ya. Contoh lain. Saya bilang misalnya la fi al baiti ya. La fil baiti misalnya Zaid dalam kalimat.
La fil baiti Zaid. Atau jangan Zaid. Supaya lebih samar lagi sedikit. Rojul. La fil baiti rojul. Ya. La fil baiti rojul. Antum baca apa ini rojul? Rojula la fil baiti rojula atau rojulun? Apa? Kita Pak. Bapak. Kita Pak. Bapak tentara. Nah, kita baca apa ini? Rojula atau rojulun? Rojulun. Kenapa bisa Pak? Karena lanya beramal atau tidak? Kalau beramal rojula. Tidak berarti. Ini bertentangan dengan bacaan ta sama pernyataan ta. Iya, tentara tidak boleh bertentangan. Iya. Harus sama. Jadi dibaca, kita baca tadi la rojo lun. Kan begitu? Berarti tidak beramal. Tinggal alasannya. Kenapa tidak beramal? Tidak langsung setelah la. Ada pemisahnya fil bait. Syaratnya tadi harus langsung setelah apa? La. Boleh kalau dibilang la rojula fil baiti. Boleh beramal. Adapun kalau la fil baiti rojul, tidak boleh beramal. Dipahami kan Pak? Jelas ini? Dipahami ini? Siapa yang belum paham? Akhwat paham? Ada di suaranya. Akhwat paham? Belum? Oh baik. Selesai, aman negara. Tinggal kita baca. Selesai marfuat. Antum masih sanggup baca hari ini? Sanggup baca? Kan tinggal dibaca. Atau sudah tidak mampu? Selesai pembahasannya marfuat. Sudah tamat, selesai marfuat. Isim-isim yang marfu itulah tadi. Berarti di la itu yang marfu khobarnya. Kan la rojula ko imun. Yang marfu apanya? Khobarnya. Demikian pula di inna. Yang marfu khobarnya. Di kana. Yang marfu isimnya. Paham kan? Jelas kan? Kalau di bab marfu. Di amal dipahami tugasnya. Sekaligus tadi dibahas mansubnya. Walaupun akan datang babnya juga. Iya. Yeah. Baca atau tidak? Kalau antum sudah tidak sanggup, tidak apa-apa. Kita baca di pertemuan akan datang. Baca dulu. Baik. Alhamdulillah. Lihat al-mubtada wal khobar. Al-mubtada huwal ismul marfu'ul ari anil awamilil lafdiyah. Mubtada isim marfu kosong dari penyakit yang terlafatkan. Tidak ada penyakit sama sekali di awalnya. Paham kan? Itu mubtada. Wal khobar. Lihat tinggal baca ya. Khobar. Huwal ismul marfu'ul musnadu ilal mubtada. Dia isim marfu yang disandarkan kepada mubtada. Beritanya. Mithil contoh. Zaidun qa'imun. Mana mubtada? Khobar. Az-zaidani qa'imani. Mana khobar? Konsentrasi ikuti. Az-zaidani qa'imani. Mana khobar? Mana mubtada? Az-zaiduna qa'imuna. Mana mubtada? Khobar. Maryamu qa'imatun. Khobar. Mubtada. Maryamani qa'imatani. Mana mubtada? Khobar. Maryamatun qa'imatun. Mubtada. Khobar. Hamuka qa'imun. Mana mubtada? Qa'imun apanya? Khobar. Paham kan? Ini anak sengaja contohkan banyak untuk kembali ke tabel alamatnya. Iya, adapun terjemahannya ada di buku juga alhamdulillah. Al-mubtada kisman, langsung ke bawah mubtada ada dua. Dohir, ada yang dohir kama muthil. Sebagaimana contoh tadi. Semua contoh itu di atas itu mubtada dohir. Paham kan? Itu yang di buku. Yang kedua domirun, bisa berubah domir. Ana mudarrisun, mana mubtada? Anta tajirun, mana mubtada? Selesai. Al-khobar kisman. Khobar terbagi dua. Khobarun mufrodun. Ada namanya khobar mufrod. Dan di sini tidak apa-apa langsung dibaca. Khobar mufrod huwa ma laisa jumlatan au syabihan bi jumlatin. Apa yang bukan jumlah atau yang menyerupai jumlah. Paham kan? Tadi kan sudah ada jumlah. Ada yang menyerupai apa?
jumlah. Itulah khobar mufrad. Bukan jumlah, bukan menyerupai jumlah. Metel. Zaidun qa'imun. Mana khobar? Mana khobar? Khobar apa? Khobar apa? Mufrad. Az-Zaidani qa'imani. Mana khobar? Konsentrasinya dia khobar. Mana khobar? Khobar apa? Mufrad. Az-Zaiduna qa'imuna. Mana khobar? Khobar apa? Mufrad. Khobar ghair mufrad. Ini yang kedua. Ada namanya khobar ghair mufrad. Huwa makana jumlatan au syabihan bi jumlatin. Apa yang merupakan jumlah atau menyerupai apa? Jumlah. Wa khobaru jumlatin ala kismain. Ini semua ada di papan tadi. Khobar jumlah terbagi dua. Jumlah tu ismiyatin. Itu yang pertama. Kalau kata pertamanya apa tadi? Isim. Lihat. Zaidun abuhu maridun. Mana khobar? Mana khobar? Abuhu maridun. Khobar berupa apa namanya ini? Jumlah apa? Ismiyah. Kenapa? Diawali oleh isim. Lihat. Yang kedua jumlah tu fi'iliyatin. Kalau diawali oleh apa tadi? Fi'il. Contoh mithil Zaidun koma abuhu. Mana khobar? Mana khobar? Jumlah apa ini? Fi'iliyah. Kenapa? Karena kata pertamanya adalah apa? Fi'il. Mudah sekali alhamdulillah kalau sudah di papan. Tapi coba langsung baca tadi. Mudah juga insya Allah. Iya. Wa khobar sibul jumlah ala kismain. Khobar sibul jumlah terbagi dua. Yang pertama dorpun. Ana dahulukan dorof. Karena lebih mudah. Dorof kata menunjukkan atas waktu atau apa? Tempat. Contoh Zaidun amamal ustadi. Zaid di depan ustad. Amama ini kata yang menunjukkan atas apa? Tempat. Berupa dorof namanya. As-saumu yaumal komisi. Puasa hari Kamis. Hari Kamis menunjukkan atas apa itu? Waktu. Pokoknya kalau tempat atau waktu namanya khobar berupa apa? Dorof. Yang kedua ada namanya al-jar wal majrur. Jar dan majrur. Itu kalau kata pertamanya adalah huruf jar dari khobar. Contoh Zaidun fiddari. Selesai masuk kana. Ismu kana wa akhwatiha. Isimnya kana dan saudari-saudarinya. Kenapa Anda sebut isimnya? Karena dialah yang marfu. Khobarnya kan mansub. Khobarnya apa? Mansub. Cuman kita sebut semuanya karena terlanjur didapat. Supaya nanti di mansubat kita tidak sebut lagi dia. Karena sudah selesai di sini. Jadi nanti mansubat kurang jadinya. Yang dinasab. Kana wa akhwatuha ini pernyataan tugasnya. Tadakulu alal mubtada'i wal khobari. Kana dan saudari-saudarinya masuk pada mubtada dan khobar. Fatarfaul mubtada wa yusamma ismaha. Ana langsung bilang langsung. Maka dia merupa mubtada dinamakan isimnya. Watansibul khobar wa yusamma khobaroha. Menasab khobar dan dinamakan apa? Khobarnya. Ini yang paling pokok ini kalimat pertama. Kana dan saudari-saudarinya. Masuk pada mubtada dan khobar. Merupa mubtada dinamakan isimnya. Menasab khobar dinamakan apa? Khobarnya. Itu kalimat awal ini, inilah intinya. Karena dia amalan dan namanya. Setelahnya itu tinggal saudara-saudaranya dan contohnya. Lihat. Kana wa akhwatuha hiya. Inilah teman-temannya yang harus antum hafal. Kalau ndak hafal ndak usah. Pahami tugasnya. Karena percuma hafal kalau ndak dipahami tugasnya. Paham kan? Kalau antum ndak mampu hafal, ingat saja. Oh ini tugasnya ini. Meropa mubtada, menasab, khobar. Namanya jadi berubah. Saudara-saudaranya, kana, asbaha, amsa. Jadi nanti Zaidun qa'imun. Asbaha Zaidun qa'iman. Jadi sama. Adha, amsa. Misalnya Zaidun qa'imun. Amsa Zaidun qa'iman. Sama, tidak ada bedanya. Iya. Adha, dolla, bata, soro, laisa, mazala, manfakka, mafati'a, mabariha, madama. Antum masukkan Zaidun qa'imun. Madama. Nah nih gini. Contohnya Zaidun qa'imun. Masukkan madama. Madama Zaidun qa'iman. Sama tidak ada bedanya. Kan sama tugasnya. Yang penting antum pahami tugasnya karena temannya gampang. Terus wama kembali ke bawah. Wama tasarrofa minha. Dan apa juga yang dipecahkan darinya. Nah, ini nanti pembahasan di tasrif ya.
kitab berikutnya. Ya, pembahasan tasrif dari nol. Apa yang dipecahkan darinya? Seperti kana, yakunu, kun. Jadi kana itu bisa jadi yakunu, bisa jadi kun. Jadi kana beramal kan, yakunu pecahannya juga beramal. Misalnya gini, Zaidun koimun, ana ganti dengan yakunu. Antum bilang apa? Yakunu, Zaidun koiman. Sama pecahannya juga beramal, sama. Dipahami ini? Jelas kan? Sama juga asbaha, yusbihu, asbih. Sama, asbaha beramal, yusbihu beramal, asbih juga beramal. Wanahawuhu dan yang semisalnya. Pecahan-pecahannya. Tinggal contoh, misal kana Zaidun koiman. Perhatikan namanya. Kana Zaidun koiman. Zaidun apanya kana? Apa disebut? Isim kana. Koiman? Khobar kana. Amsa Zaidani koimaini. Zaidani, antum bilang apa? Jangan isim kana, sudah berubah ini. Ini sudah amsa, jangan lagi isim kana. Kan kalau temannya bilang, temannya masa orang lain yang masuk antum bilang kana, kan kasihan kana. Iya kan kalau Pak Adi yang berbuat, jangan bilang Pak tentara sana. Kan kasihan. Antum paham ini? Jadi sekarang amsa Zaidani ko imain. Antum bilang Zaidani apa? Zaidani. Isim amsa. Jangan bilang isim kana. Kan ini temannya bukan kana yang masuk. Nah, ko imaini. Khobar. Mantap. Ada Zaiduna ko imina. Zaiduna. Isimnya adha. Paham? Karena bukan lagi kana. Ini adha. Paham Pak Adi? Pak Adi? Paham? Yakin? Ya, alhamdulillah. Dolat Maryamu qaimatan. Maryamu sebagai apa? Maryamu sebagai apa? Isim dolat qaimatan. Khobar dolat batat Maryamani qaimataini. Maryamani. Isim batat qaimataini. Khobar batat. Laisat Maryamatun qaimatin. Maryamatun. Isim laisat. Qaimatin. Khobar laisat. Tapi kenapa di kasro? Kenapa di kasro? Jama muannas salim. Mansub dengan tanda kasro. Betul enggak? Betul atau salah ini? Betul. Di mana bisa ditahu betulnya? Di tabel. Di tabel ya. Enggak tahu di tabel dilihat kembali atau tidak ya. Yang penting di tabel. Baik. Madama hamuka ko iman. Hamuka disebut apa? Isimnya siapa? Madama. Ko iman? Khobarnya? Madama. Jelas berarti? Mudah sekali saudara-saudaraku. Ya, kemudian terakhir untuk dia. Wasmu kana ala kismain. Isim kana terbagi dua. Dohir kama muthil. Dohir sebagaimana contoh. Semua contoh di atas tadi itu dohir. Yang berikutnya domirun. Bisa berupa domir. Mitil. Kuntu maridon. Mana isim kana? Mana isim kana? Tu. Maridon apanya? Khobarnya. Kunta tajiron. Mana isimnya? Ta. Mana khobarnya? Tajiron. Jelas? Jelas ini? Mantap. Lanjut ya. Sedikit lagi saudara. Tanggung. Khobar inna wa akhwatiha. Khobarnya inna dan saudari-saudarinya. Kenapa Anda bilang khobar? Karena khobarlah yang marfu. Kan kalau isimnya inna kan mansub. Jelas? Lihat tugasnya pernyataan awal ini yang paling penting. Dan inna lebih sedikit daripada kana. Inna wa akhwatuha. Tadakulu alal mubtada'i wal khobari. Itu pernyataan mendasar. Inna dan saudari-saudarinya masuk kepada mubtada dan khobar. Fatansibul mubtada'a. Maka dia menasab mubtada. Wa yusammas maha. Dan dinamakan dengan isimnya. Berubah namanya. Watarfa'ul khobaro. Dan merofa khobar. Wa yusamma khobaroha. Dan dinamakan dengan apa? Khobarnya. Berubah namanya. Dan ada juga terjemahan di situ. Antum bisa baca ulang nanti. Inna wa akhwatuha. Inna dan saudari-saudarinya. Ini sedikit sekali inna dan saudari-saudarinya. Alhamdulillah cuma 6 kata saja. Beda kalau kana.
Terus keunggulannya lagi, inna tidak ada pecahannya. Kalau kana ada pecahannya itu yang membuat dia banyak lagi. Inna tidak punya pecahan. Cuma ada 6. Lihat, siapa itu? Inna, anna, lakinna, ka'anna, laita, la'alla. Semua ini sama tugasnya. Menasab mubtada dan merofa khobar. Lihat, mitil contoh. Inna zaidan qa'imun. Apa itu zaidan? Sebagai apa itu zaidan? Isim inna. Qa'imun, khobar inna. Anna zaidaini qa'imani. Qa'imani sebagai apa? Hah? Alhamdulillah sudah aman berarti antum ya. Khobar anna. Saya kira juga bilang khobar inna. Jadi ini sekarang khobar anna. Zaidaini isimnya anna. Lakinna zaidina qaimuna. Zaidina apa? Isimnya siapa? Lakinna. Qaimuna. Ka'anna Maryama durrotun. Maryama apanya? Isimnya siapa? Ka'anna. Durrotun. Khobar ka'anna. Laita Maryamaini qaimatani. Maryamaini. Isimnya laita qaimatani. Khobar laita. La'alla Maryamatin qaimatun. Maryamatin. Isimnya siapa? La'alla qaimatun. Khobar la'alla. Inna hamaka qaimun. Hamaka. Isimnya inna. Qaimun. Khobarnya inna. Tapi kenapa hamaka? Apa alamatnya? Alif. Karena dia ismul ladzi. Masih bisa ditipu berarti. Iya. Karena dia siapa? Asmaul Khamsah. Kenapa ismul ladzi lansorif? Iya. Paham kan? Ini asmaul Khamsah. Alamat nasabnya dengan alif. Jelas berarti? Wasmu inna ala kismain. Isim inna terbagi 2. Oh sudah gelap dah? Oh belum. Iya. Kita biasa berhenti 5:30. Ini sudah lewat 1 ya. Enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa? Enggak apa-apa tanggung. Insya Allah enggak pingsan jak itu. Iya. Wasmu inna ala kismain. Isim inna terbagi 2. Dohirun, dohir, kama mutil. Sebagaimana contoh tadi. Semua contoh itu dohir. Tadi. Juga bisa berupa domirun. Bisa berupa domir. Lihat. Ini maridun. Itu ya-nya itu. Ini, ya itu maknanya saya. Ini maridun. Sungguh saya sakit. Ya-nya itu apa berarti? Domir berupa isim. Inna. Maridun. Khobar inna. Lakinnaka solihun. Akan tetapi kamu orang soleh. Lakinnaka solihun. Ka itu kamu. Mana isimnya lakinna? Kaf. Khobarnya solihun. Jelas? Selesai inna, sisa 1. Lah. Dengan ini kita tutup pembahasan alhamdulillah. Iya. Khobarullah an-nafiyatul lil jins. Khobarnya la. Karena yang marfu khobarnya. Makanya anak bilang khobarnya la. Karena yang marfu apa? Khobarnya. Ini kan bab marfu. Yang marfu khobarnya. La alan an-nafiyatul lil jins. La yang menafikan jenis. Hiya tamfi jami al jins. Hati-hati memasukkan la ini. Kalau antum tidak mau menafikan seluruhnya. Dia menafikan seluruh jenis. Ala sabili tansis secara merata, secara menyeluruh. Ketika dia bilang la rojula berarti tidak ada sama sekali laki-laki. Hati-hati kasih masuk. Kalau antum bilang la to'ama tidak ada sama sekali makanan. Apa saja? Tidak ada nasi. Tidak ada roti, tidak ada bakwan, jalan kote, pokoknya semua tidak ada. Karena dia menafikan semuanya, makanya hati-hati masukkan. Makanya contoh di la ilaha. Contoh di situ. Makanya antum baca la ilaha. Tidak ada sama sekali sembahan. Batu, pohon, malaikat, rasul, nabi, orang soleh, para wali, syekh, kiai, anda guru tak. Semua tidak ada. Paham kan? Illallah. Kecuali siapa? Allah saja. Anda paham inilah. Itu tugasnya lah. Jangan sembarang kasih masuk. Kalau tidak ada 1, ada 2. Jangan bilang lah. Ini kata menafikan semuanya kalau dia masuk.
Makanya tidak bisa masuk pada ma'rifah. Kalau ma'rifah tertentu. Kalau antum bilang, la bakar, tidak ada bakar, berarti ada Zaid. Ada Anas, ada Maryam, ada Khadijah, kan begitu. Makanya tidak cocok. Dia hanya masuk pada kata apa? Nakiro saja, karena maknanya. Menafikan seluruh jenis. Makanya cocok, la haula kalau diamalkan. Tidak ada sama sekali daya, wala kuat, tidak ada sama sekali kekuatan. Paham kan? Masuk di hal-hal yang tidak ada kecuali Allah yang punya. Jelas? Jelas maknanya ini? Inilah maknanya dulu. Adapun amalannya. Wa ta'amalu amala inna. Maka dia beramal amalan inna. Fatansibul isma wa tarfa'ul khobaro. Menasab isim dan merofa khobar. Walakin nabi salah satu surut. Akan tetapi dengan 3 syarat. Inilah yang tadi tambahannya. Jadi amalannya seperti inna tapi 3 syaratnya. Ayyakuna smuha wa khobaruha nakirotain. Mudah. Isim dan khobarnya harus nakiro. Tahu nakiro ya? Bukan ma'rifah. Iya. Wa ayyakuna smuha muttasilan biha. Harus isimnya setelahnya langsung. Tidak boleh ada pemisah. Wa alla takaror la. La-nya tidak boleh berulang. La-nya tidak boleh apa? Berulang. Lihat rincian contohnya. Misal contoh. La ilaha illallah. La ilaha. Kita praktekkan syarat. Isim. Ini ilaha. Isim. Nakiro. Setelah la langsung, apakah la ada 2? Tidak ada, berarti cocok. La ilaha, beramal. La karima madmumun. La karima. Karima, isim nakiro? Isim? Isim. Nakiro? Nakiro. Langsung setelah la? Langsung. Ada 2 la atau 1? 1. Terpenuhi. La karima madmumun. La rojula fiddari. Rojula. Isim la. Nakiro? Setelah la ada 2 atau 1? Berarti terpenuhi. Makanya dibaca la rojula. Tinggal penutup. Wa idah tallas ahadus surutis sabiqoh. Ini pembahasan tambahan. Sebenarnya ini pun kalau tidak dimasukkan tidak apa-apa. Ini kan pembahasan lawan dari yang tadi. Lawan dari yang terpenuhi. Kalau kurang salah satu syarat yang telah lewat. Paham kan? Pertama. Idza lam yatawaffar asyartul awal. Jika tidak terpenuhi syarat yang pertama. Yajibu rof'u wa yajibu takraru la. Itu keharusannya. Maka wajib dirofa dan wajib diulang la-nya. Kalau tidak terpenuhi syarat pertama. Wajib rofa, wajib la-nya ada 2. Dalam kalimat kalau antum bercakap pasti ada 2. Kalau tidak terpenuhi syarat pertama. Dia tidak nakiro. Maka pasti ada 2 la-nya. Dan pasti antum baca rofa. Pastikan. Jangan salah. Lihat mitil. La Zaidun fiddari wala Muhammadun. Kenapa dibaca Zaidun? Hah? Bukan. Kenapa? Bukan karena berulang la-nya. Itu berulang la-nya karena dia tidak terpenuhi. Karena Zaid apa? Ma'rifah. Itu masalahnya awalnya. Paham kan? Makanya dibaca wajib rofa dan pasti la-nya ada 2. Makanya la Zaidun fiddari wala Muhammadun. Paham kan? Yang kedua, wa illam yatawaffar asyartus tsani. Jika tidak terpenuhi syarat kedua. Apa tadi syarat kedua? Isimnya harus terletak langsung setelah la. Sekarang terpisah berarti. Terpisah. Maka apa yang terjadi? Yajibu rof'u wa yajibu takarruru la. Sama. Wajib rofa, wajib diulang la-nya. Metel. La, contoh. La fiddari rojulun. Kenapa dibaca rojulun? Tidak langsung setelah la. Maka pasti ada la lagi. Walam ro'atun. Dalam kalimat pasti ada 2. Kalau batal itu. Paham ini? Bagaimana kalau syarat ketiga saja yang tidak terpenuhi. Syarat pertama terpenuhi, syarat kedua terpenuhi. Ketiga tidak. Itu yang ketiga. Wa illam yatawaffar asyartus tsalits. Jika tidak terpenuhi syarat ketiga. Fayajuzul imalu wal ihmalu. Maka boleh beramal, boleh tidak. Ini keunggulannya. Ini antum harus ingat. Syarat pertama terpenuhi. Syarat kedua terpenuhi. Tapi syarat ketiga tidak. Yaitu la-nya berulang. Dia nakiro, setelah la langsung. Cuman ada 2 la-nya. Maka boleh antum amalkan, boleh tidak. Makanya itu la haula wala quwata illa billah. Boleh 2 bacaan. Untuk pemula. Kalau nanti naik lagi di atas, boleh 5. Tapi 2 saja dulu. Jangan langsung 5. Paham kan? Jadi kalau dia nakiro, setelah la, tapi la-nya berulang. Nah terpenuhi syarat pertama. Nakiro setelah la,
boleh baca 2. Boleh antum amalkan, boleh tidak. Kalau amalkan maksudnya antum bilang la haula wala quwata illa billahi. Boleh tidak beramal, berarti antum baca la haulun wala quwatun illa billahi. Boleh 2 dan tidak salah. Bahkan nanti ada lagi 3 tambahannya, boleh 5. Boleh 5, ini untuk 0, boleh 2. Lihat, la haula wala quwata illa billah. La haulun wala quwatun illa billah. Kalau antum baca Fatihah berarti beramal. Kalau tidak, maka tidak beramal. Selesai, alhamdulillah. Masya Allah. Kita lewat dari yang biasa 9 menit. Tidak apa-apa, alhamdulillah. Dimaafkan ya. Iya. Alhamdulillah. Tinggal ulang-ulang terus ya rekamannya. Iya, ulang-ulang terus rekamannya. Sebenarnya ini pelajaran mudah, cuman karena kita ambil langsung 3, kelihatan berat. Paham? Kalau satu-satu itu mudah sekali. Iya, alhamdulillah. Nanti pertemuan depan itu sudah masuk mansubat, kata-kata yang dinasab. Selesai yang diropa. Jika antum baca Quran dapat diropa, itu tidak keluar dari itu. Tidak keluar dari yang tadi, yang disebutkan. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada